Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan e-learning kali ini, kita akan mempelajari tentang surveillance epidemiologi. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar bagaimana studi desain yang berbeda untuk memahami tentang distribusi dan determinan terkait permasalahan kesehatan di daerah tertentu atau kejadian yang spesifik dalam suatu populasi. Dan aplikasi penelitian ini sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan permasalahan kesehatan. Sebagai ahli epidemiologi, kita tidak hanya berfokus pada permasalahan yang terkait dengan kematian, penyakit dan kecacatan, tetapi juga pada isu kesehatan positif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pada suatu negara. Salah satunya adalah surveillance epidemiologi. Lalu, apa yang dimaksud dengan surveillance dan kaitannya dengan pencegahan penyakit? Kita akan memahaminya pada sesi ini. Kita bermula pada definisi surveillance. Surveillance merupakan suatu proses yang sistematik meliputi pengumpulan, pemeriksaan, analisis data, serta diseminasi informasi pada waktu dan orang yang tepat, sehingga dapat dilakukan tindakan lanjutan. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, surveillance merupakan ciri penting dalam praktek epidemiologi. Keutamaannya dari kegiatan monitoring terhadap fakta adalah merupakan suatu proses dan berkelanjutan di mana monitoring merupakan kegiatan berselang dan tidak sengaja. Nah, selain itu, Center for Disease Control and Prevention atau CDC di Amerika Serikat mendefinisikan surveillance sebagai suatu proses sistematik meliputi pengumpulan, analisis, dan interpretasi dari data kesehatan yang sangat berguna nanti untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian praktek kesehatan masyarakat yang terkait erat dengan waktu diseminasi data kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut. Oleh karena itu, data hasil surveillance dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atau pengontrolan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem surveillance meliputi kapasitas fungsional dari pengumpulan data, analisis, dan diseminasi terkait berbagai program kesehatan masyarakat. Nah, teman-teman, jadi apa sih tujuan dari surveillance? Teman-teman bisa membaca pada slide ini. Pertama, kita ingin mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengukur besaran masalah kesehatan. Yang kedua, teman-teman juga akan mengumpulkan dan menyusun data tentang masalah kesehatan ini, misalnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian stunting di daerah tertentu. Lalu setelah data-datanya terkumpul, teman-teman perlu tahap selanjutnya menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut dan menyediakan data dan bertanggung jawab untuk menginterpretasikan dalam rangka memberi masukan untuk pengendalian masalah kesehatan. Tahap selanjutnya yaitu memantau dan mengevaluasi secara berkala manfaat kualitas surveillance untuk perbaikan pada masa depan. Apa sih yang perlu diperbaikin, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang perlu dipertahankan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bagaimana dengan manfaat surveillance itu sendiri? Teman-teman sebagai seorang epidemiologis bisa mengenalin kasus yang terjadi pada kelompok tertentu, baik yang kasus tersembunyi yang belum terdeteksi. Jadi ini bisa menjadi prediksi ke depan. Lalu teman-teman juga bisa menilai dampak program kesehatan masyarakat dan menilai apakah efektif program kesehatan itu dalam menanggulangi permasalahan kesehatan masyarakat. Lalu manfaat ketiga, teman-teman bisa mengukur faktor-faktor resiko atau penyebab, sehingga teman-teman bisa mengukur efektivitas suatu program kesehatan masyarakat. Dan untuk masa depan, teman-teman juga bisa membuat perencanaan dan untuk pengendalian baik pengobatan, perawatan maupun pencegahan. Dan juga teman-teman bisa mengestimasi menggunakan skill teman-teman dalam perhitungan epidemiologi
risk ratio, prevalence ratio, odds ratio untuk mengetahui kondisi penyakit tertentu, sehingga teman-teman bisa membisikkan, memberikan masukan bagaimana untuk menguatkan komitmen, memobilisasi komunitas, dan melakukan advokasi untuk mencukupi sumber daya manusia dan sumber daya dana lainnya yang terbatas untuk menanggulangi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Berikut adalah sumber data yang dapat teman-teman gunakan dalam melakukan surveillance. Jadi teman-teman bisa meminta laporan mortalitas dan morbiditas dari registrasi kematian, laporan rumah sakit, aktivitas sentinel umum, atau catatan penting lainnya. Selain itu, teman-teman bisa meminta laporan dari laboratorium, baik rekam medik dan sebagainya, atau laporan wabah dan pemanfaatan vaksin seperti yang kita terjadi saat ini terkait COVID-19. Dan juga di dunia kerja ketika masa pandemi ini, teman-teman bisa juga, kalau teman-teman fokus pada kelompok pekerja, apakah ada catatan ketidakhadirannya terkait sakit, dan apakah sakit itu terkait dengan gejala terkait COVID. Dan menariknya, teman-teman juga bisa mengetahui faktor-faktor apa ya yang mempengaruhinya, baik dari faktor manusianya maupun faktor lingkungannya. Dan juga teman-teman bisa mengukur kerentanan keparahan penyakit tergantung dengan jenis kondisi penyakit tersebut. Misalnya COVID-19 kita ukur dengan melalui apakah efektif vaksinasi atau enggak untuk mencegah COVID-19 pada kelompok usia tertentu, atau teman-teman juga bisa mengukur efektivitas dari vaksin untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah lainnya. Secara umum ada 3 jenis surveillance. Ada surveillance aktif, surveillance pasif, dan surveillance sentinel. Apa sih perbedaan ketiganya? Mari kita telusurin satu persatu ya teman-teman. Pada prinsipnya, pada surveillance aktif, teman-teman perlu langsung kunjungan ke lapangan. Jadi teman-teman mengidentifikasi kasus baru penyakit atau kematian yang disebut penemuan kasus atau case finding, dan konfirmasi laporan kasus yang terindeks. Jadi kelebihan surveillance aktif ini, bagaimana tingkat keakuratnya lebih bagus daripada tingkat surveillance pasif yang hanya menunggu di pusat layanan kesehatan aja. Tapi kelemahannya teman-teman biaya yang cukup besar. Jadi kalau teman-teman perhatikan ketika COVID-19 waktu awal-awal tahun 2020 itu ada teman-teman dari puskesmas, tim surveillance yang turun langsung untuk mengecek teman-teman yang baru pulang dari luar kota, teman-teman yang memiliki gejala COVID-19, supaya bisa melakukan pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana dengan prinsip surveillance pasif? Pada surveillance pasif, kita memantau penyakit secara pasif. Maksudnya, kita menggunakan data-data penyakit yang harus dilaporkan, yang tersedia di layanan kesehatan, misalnya puskesmas, klinik, rumah sakit, atau dinas kesehatan. Jadi, surveillance pasif ini memiliki beberapa kelebihan nih teman-teman. Biayanya relatif murah, mudah untuk dilakukan dibandingkan jika tim surveillance harus turun ke lapangan. Negara-negara anggota Badan Dunia Kesehatan diwajibkan melaporkan sejumlah penyakit infeksi, sehingga surveillance pasif dapat dilakukan untuk melakukan analisis perbandingan penyakit secara internasional. Hal yang menjadi catatan teman-teman, kekurangannya apa? Yang pertama, kurang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan atau tren penyakit. Lalu, data yang dihasilkan bisa juga underreported, karena tidak semua orang yang sakit itu datang ke fasilitas layanan kesehatan. Selain itu, tingkat pelaporan dan kelengkapan laporan biasanya rendah, karena waktu petugas ini terbagi nih dengan tanggung jawab utama memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dan juga menulis laporan. Untuk mengatasi problem tersebut, biasanya instrumen pelaporan perlu dibuat secara sangat sederhana teman-teman. Jadi jangan buat kompleks ya.
Nah, teman-teman, bagaimana dengan sistem surveillance sentinel? Sistem surveillance sentinel diaplikasikan ketika daya dengan kekuatan kualitas tinggi dibutuhkan mengenai penyakit tertentu dan tidak bisa diperoleh pada surveillance pasif. Biasanya ini kemarin pernah dilakukan ketika kita ada wabah flu burung, teman-teman. Jadi sistem sentinel merupakan jaringan atau pusat titik pelaporan kasus yang dipilih. Misalnya, teman-teman kalau kemarin pas wabah flu burung, jadi pusat-pusat penjualan ayam, lalu pusat-pusat peternakan ayam itu menjadi fokus surveillance untuk mendeteksi kasus avian influenza atau flu burung. Atau juga ini misalnya pada kasus pneumococcus atau meningococcus di jaringan rumah sakit besar yang memiliki kualitas data yang baik. Misalnya nih, pelaporan penyakit ini dilakukan, lalu teman-teman nanti menganalisanya pada rumah sakit tertentu yang memiliki kasus ini. Yang sebagai menjadi catatan teman-teman, pusat kesehatan yang bisa dijadikan pusat surveillance sentinel harus memenuhi beberapa kriteria, mau berpartisipasi, melayani populasi yang luas, sumber daya dan tenaga kesehatan untuk mendiagnosa, merawat kasus dan melaporkan kasus yang terdeteksi oleh surveillance, dan memiliki laboratorium diagnostik dengan kualitas yang baik. Nah, yang menjadi catatan teman-teman, sistem surveillance lainnya juga dapat diperluas pada level komunitas, misalnya surveillance komunitas atau community surveillance. Dalam surveillance community, informasi yang dikumpulkan langsung dari komunitas oleh kader-kader kesehatan sehingga memerlukan pelatihan diagnosis kasus pada kader kesehatan. Contohnya sekarang ini ada kader stunting, kader tuberkulosis. Jadi mereka perlu dilatih oleh tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi ini di komunitas terdekat mereka. Petugas kesehatan di tingkat yang lebih tinggi, misalnya puskesmas atau rumah sakit, menggunakan definisi kasus yang lebih spesifik yang memerlukan konfirmasi laboratorium. Surveillance komunitas mengurangi kemungkinan negatif palsu. Jadi ada saling pelengkapin, kader mendeteksi kasusnya, lalu perlu selanjutnya dirujuk ke layanan kesehatan terdekat atau petugas kesehatan turun ke lapangan untuk melakukan pengambilan darah misalnya atau melakukan swab supaya ada konfirmasi laboratorium secara resmi. Ini adalah beberapa contoh, teman-teman nanti bisa dilihat aplikasi pelaksana surveillance. The Early Warning Alert and Response System. Jadi nanti teman-teman bisa dipelajarin bagaimana ada sistem perangkat surveillance untuk mendeteksi potensial KLB yang akan terjadi sehingga bisa dicegah supaya tidak meluas. Jadi ini kayak mbah dukun ya teman-teman, kita bisa merawal peristiwa yang akan datang berdasarkan data-data yang ada. Tujuannya untuk deteksi dini kejadian luar biasa, lalu juga stimulasi dalam melakukan pengendalian KLB. Jika KLB benar-benar terjadi, apa yang harus dilakukan? Dan juga untuk meminimalkan kesakitan atau kematian yang berhubungan dengan KLB, dan memonitor kecenderungan penyakit menular, dan bagaimana dampak program kendalian spesifik. Ini adalah sedikit definisi kejadian luar biasa teman-teman, silakan dibaca. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada kurun waktu tertentu. Ini adalah pedoman sistem kewaspadaan dini dan respon, baik dari pustu, pasien rawat jalan, maupun klinik swasta, lalu melaporkan hal-hal data-data terkait dari petugas surveillance puskesmas, lalu ke dinas kesehatan kabupaten kota, lalu provinsi, lalu apa yang perlu dilakukan, dan jika ada laboratorium perlu dilakukan, itu tenaga kesehatan ke lapangan. Ada juga format laporan via SMS. Kalau sekarang sudah via WhatsApp ya teman-teman. Jadi biasanya tim surveillance ada kode-kode tertentu. Kalau kita dulu belajar pramuka pakai Morse, nah begitu juga surveillance.
Ini ada laporan mingguan, sekarang malah lebih melalui online ya teman-teman. Jadi ini contohnya misalnya pelaporan stroke di fasilitas kesehatan. Dan teman-teman juga bisa melihat berbagai contoh, misalnya surveillance untuk penyakit yang disebabkan oleh makanan. Jadi foodborne disease. Nah, untuk memahami aplikasi surveillance selanjutnya teman-teman, kita belajar bareng-bareng nih, bagaimana surveillance COVID-19 di Indonesia. Mari kita cari informasinya bersama. Apakah berbeda antar provinsi di Indonesia? Apakah mereka pakai online system? Apakah menggunakan program tertentu? Dan silakan posting di Facebook masing-masing berdasarkan penelusuran masing-masing, bisa di provinsi tertentu atau di daerah teman-teman tertentu atau di Indonesia secara keseluruhan, atau teman-teman mau compare ke negara lain. Selamat berbagi, terima kasih. Assalamualaikum. Akses buku selanjutnya, teman-teman bisa melihat di buku saya tentang epidemiologi untuk kesehatan masyarakat, ada bab tentang surveillance epidemiologi. Terima kasih, salam cerdas, tiada batas untuk menjadi cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.